Situs Warung Boto Yogyakarta atau Pesanggrahan Rejowinangun. Keberadaan pesanggrahan-pesanggrahan yang ada di Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta. Adanya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari tahun 1755 Masehi, wilayah Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta diperintah oleh Sunan Pakubuwana III dan Kasultanan Yogyakarta diperintah oleh Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Halifatullah. Sultan Hamengkubuwono I kemudian membangun keraton dengan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung keberlangsungan eksistensi kerajaan. Di antaranya dengan membangun pesanggrahan atau tempat pesiar, benteng keliling di dalam atau cepuri maupun di luar kedaton atau baluwarti, jagang dan beberapa pemukiman abdi dalam. Pesanggrahan yang ada di Yogyakarta dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono I, antara lain Pesanggrahan Ambar Ketawang, Pesanggrahan Taman Sari, dan Pesanggrahan Krapyak untuk tempat berburu. Pesanggrahan atau tempat pesiar merupakan tempat peristirahatan bagi raja beserta kerabatnya. Fungsi utamanya berkaitan dengan ketenangan dan kenyamanan untuk tempat peristirahatan. Maka pada umumnya pesanggrahan dilengkapi dengan taman, segaran, kolam, kebun, dan fasilitas untuk kepentingan religius. Sultan Hamengkubuwono II dikenal sangat menyukai dan membangun banyak pesanggrahan sejak menjadi putra mahkota sampai masa pemerintahannya. Oleh karena itu juga dikenal sebagai Raja Pembangunan Pesanggrahan. Selama periode sebagai putra mahkota 1765 Masehi sampai 1792 Masehi, sudah mulai membangun beberapa pesanggrahan, yaitu Pesanggrahan Rejowinangun, Purworejo, Pelem Sewu, dan Rejo Kusumo. Berdasarkan sumber diantaranya Tidy Geschrift voor Nederlands Indie tulisan J.F. Walroven van Nes tahun 1884, Babat Momana serta Serat Rerenggan dijelaskan bahwa Pesanggrahan Rejowinangun mulai dibangun pada tahun 1711 Jawa atau 1785 Masehi, yang merupakan karya putra mahkota yaitu KGPAA Hamengkunegoro. Kelak pada tahun 1792 naik tahta bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono II. Di dalam Babat Momana disebut angka tahun pembuatan pesanggrahan 1711 tahun Dal. Kanjeng Gusti Awit Yasa ing Rejowinangun. Di dalam Pesanggrahan Rejowinangun terdapat sumber air yang kemudian dibuat menjadi tempat peristirahatan sekaligus tempat pemandian bagi raja dan keluarganya. Sebagai tempat peristirahatan, pesanggrahan ini juga pernah dikunjungi dan diinspeksi seorang pejabat Belanda yaitu Jan Grief pada 5 sampai dengan tanggal 15 Agustus tahun 1788 Masehi. Inspeksi dan kunjungan terhadap sarana dan prasarana yang dapat difungsikan sebagai pertahanan tersebut dilakukan bersamaan dengan benteng baluwarti keraton. Tim peneliti Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada mensinyalir bahwa pesanggrahan tersebut juga pernah digunakan untuk pelatihan perang Langenkusumo atau prajurit wanita keraton pada masa pemerintahan Hamengkubuwono II. Kompleks situs ini secara administratif meliputi dua wilayah kemantren yang berbeda, yaitu Kalurahan Rejowinangun di Kemantren Kota Gede dan Kalurahan Warung Boto di Kemantren Umbul Harjo.
Bangunan utama pesanggerahan tersebut yang tersisa saat ini dikenal dengan nama Situs Warung Boto dan terletak di Jalan Veteran nomor 77, Kelurahan Warung Boto, Kementerian Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, bangunan yang tersisa di Kelurahan Rejowinangun adalah benteng pesanggerahan di sebelah timur Sungai Gajah Wong serta SD Rejowinangun 1 dan 2. Hal inilah yang menyebabkan situs ini juga dikenal dengan nama Pesanggerahan Rejowinangun. Penamaan itu didasarkan kepada dua suku kata, yaitu Rejo yang berarti sejahtera dan Winangun yang berarti membangun atau mendirikan. Namun, ada juga yang mengartikan Rejo adalah subur atau baik. Oleh karena itu, Rejowinangun bisa diartikan membangun menjadi lebih baik dan sejahtera. Situs ini secara keseluruhan berbatasan langsung dengan permukiman penduduk, sedangkan sisi sebelah timur bangunan utama berbatasan dengan Sungai Gajah Wong dan sisi sebelah baratnya berbatasan dengan Jalan Veteran. Arsitektur bangunannya sekilas mirip dengan Taman Sari, yaitu memiliki struktur bangunan dengan lorong-lorong pintu dan jendela yang sebagian memiliki aksen lengkung di bagian atasnya, meskipun sisa-sisa bangunannya saat ini hanya tinggal sebagian. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh BPCBDI Yogyakarta, dapat diketahui jika situs ini dibangun dengan menggunakan batu bata, tanpa struktur kayu, seperti halnya bangunan Taman Sari yang berdinding tebal. Selain itu, kompleks situs ini juga terdiri atas pagar keliling dan bangunan pesanggarahan. Observasi yang dilakukan oleh Sugianti memperjelas bahwa di dalam situs tersebut terdapat tuk umbul atau mata air yang berfungsi sebagai tempat mandi keluarga keraton. Menurut pengagang atau pejabat keraton bernama Kanjeng Raden Tumenggung, KRT, Jatiningrat, sumber mata air yang ditemukan di situs tersebut memperkuat bukti bahwa tempat itu awalnya adalah sebuah pemandian. Kedua kolam tadi dikelilingi oleh bangunan bertingkat dengan sejumlah ruangan berjendela berbentuk persegi panjang. Keberadaan beberapa unsur bangunan yang berintegrasi dengan unsur air di kompleks ini sering diidentifikasikan sebagai sebuah taman, yaitu area pribadi milik sultan dan kerabatnya dengan ciri tembok keliling yang tinggi. Menurut sumber-sumber kepustakaan abad 19, kerusakan situs ini dalam skala besar terjadi ketika Inggris melakukan agresi ke Yogyakarta pada tahun 1812. Beberapa pesanggerahan yang ada di Yogyakarta turut menjadi sasaran, termasuk Taman Sari dan Warung Boto ini. Setelah mengalami kekalahan telak, pesanggerahan-pesanggerahan tersebut sempat terabaikan. Kondisi kesultanan tidak kondusif untuk melakukan rekreasi. Kondisi ini berlanjut karena pada tahun 1825 sampai tahun 1830 terjadi Perang Diponegoro. Situs ini mengalami kerusakan kembali pada tanggal 10 Juni tahun 1867 akibat gempa bumi. Menurut analisis yang dilakukan oleh Rohman, kolam pemandian situs ini tetap digunakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi hingga sekitar tahun 1935, meskipun beberapa bagian telah rusak. Namun, situs itu seperti terlupakan begitu saja setelah Indonesia merdeka, meskipun fungsi tempat ini sama dengan Taman Sari. Hal ini kemungkinan disebabkan karena lokasinya yang agak jauh dari pusat keraton. Terakhir, gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei tahun 2006 memperparah kerusakan sisa-sisa bangunan Warung Boto yang masih ada. Namun, sebagian sisa-sisa bangunan tersebut seperti bangunan pendopo dan kolam bundar secara parsial masih bisa diselamatkan. Hal inilah yang mendorong dilakukannya pemugaran bagian pendoponya pada tahun 2009.
Tercatat, renovasi secara serius untuk menyelamatkan situs ini dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta di bawah Dinas Kebudayaan Yogyakarta sejak 2015. Pemugaran dan renovasi ini selesai pada tanggal 23 Desember tahun 2016. Selanjutnya, BPCBDI Yogyakarta melakukan perawatan di situs tersebut dengan memberikan pagar dan menata halaman bagian depan pada tahun 2019.